Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya Madhe Tami, dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya radikalisme di Indonesia. Ya. Yang pertama, kita harus sama-sama terlebih dahulu memahami apa itu radikalisme dan terorisme. Ya, terorisme. Nah, radikalisme sendiri diambil dari kata dasar radikal, ya, dalam bahasa Latin yaitu radix, ya, yang artinya akar. Roger Scruton, gitu ya, filsuf asal Inggris, mengatakan bahwasanya radikalisme adalah gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya, dibarengi dengan doktrin-doktrin tertentu untuk mendesakkan perubahan dalam suatu tatanan masyarakat. Jadi artinya radikalisme di sini adalah sebuah pemikiran yang mengakar, yang sangat fundamental, gitu ya, yang pemikiran atau ide tersebut, ya, itu memiliki irisan dengan politik, ya begitu. Sehingga antara ide dan irisan politik tadi membuat orang-orang yang memiliki pemikiran radikalisme ini berusaha, ya, dengan segala cara, ya, untuk merebut, ya, kekuasaan dan merubah sebuah tatanan yang berlaku di negeri atau masyarakat tersebut. Nah, itu radikalisme. Nah, sedangkan terorisme, ya, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi PBB tahun 1937, ya, terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang, kelompok, atau masyarakat. Ya, kalau dalam konvensi PBB, terorisme itu ditujukannya langsung kepada negara, gitu ya. Nah, namun juga teror itu sebuah ancaman, gitu ya, yang akhirnya menimbulkan ketakutan. Itu tidak hanya eh, dapat dirasakan langsung oleh negara, dalam hal ini masyarakat, ya, tapi juga bisa menuju kepada pejabat atau kelompok, ya, orang secara individu, personal, maupun kelompok atau golongan, ya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan terorisme, ya gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, awal setelah kita sama-sama memahami, ya, apa itu radikalisme dan terorisme, gitu ya. Di awal mula gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia, ya, pada tahun 1949, tepatnya 7 Agustus, itu ada gerakan tadi, gerakan radikalisme, ya, gerakan pemikiran yang mengakar, ya, yang ditandai dengan lahirnya DI, Darul Islam, yang dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang ingin memproklamirkan negara Islam di Indonesia. Artinya Kartosuwiryo menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara yang dipimpin, diatur, ya, oleh syariat Islam, ya, karena pemikiran tadi yang mengakar tadi, begitu, ya. Dan banyak pikiran-pikiran radikalisme selain dari Islam, ya, seperti misalnya komunis, gitu ya, atau pemikiran fasis dan sebagainya, gitu ya. Itu kan pemikiran yang sangat mendasar, gitu ya, ke akar-akarnya, gitu. Sehingga mereka ingin, gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kasusnya, ya, eh, dari Islam ini terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia, yang dimana ya pada waktu itu Indonesia juga masih memilih, ya, cara atau pola, gitu, kira-kira ingin mengasuh atau apa namanya, eh, memi- memimpin atau mengatur negeri ini dengan aturan seperti apa. Karena pada waktu itu berkembang tiga pemahaman yang sangat, apa ya, sangat fundamental pada waktu itu, ya. Ada nasionalisme yang digawangi oleh Bung Karno, ada Islam yang dipimpin langsung oleh Kartosuwiryo, gitu ya. Dan ada juga pemikiran komunis yang dipimpin oleh Semaun, gitu ya. Dan yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, ini menunjukkan betapa
tiga orang ini memiliki pemikiran yang sangat kuat gitu. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, tiga orang ini atau dengan kawan-kawan yang lain gitu ya, Supomo dan yang lainnya, mereka ini adalah murid dari satu guru gitu ya, yang kita kenal juga sebagai pahlawan, yaitu Haji Umar Said Sokro Aminoto gitu ya. Nah, itu mereka adalah murid dari beliau gitu ya, dari Sokro Aminoto, dan mereka memiliki sudut pandang atau pemikiran yang berbeda-beda dalam bagaimana menjalankan roda kepemerintahan atau negara. Begitu. Nah, berbeda dengan gerakan terorisme, gitu ya, yang tadi ya, sebuah gerakan yang melahirkan ketakutan baik kepada perorangan atau kelompok atau bahkan negara, gitu ya. Salah satunya yang pertama kali dilakukan oleh eh, JI, Komando Jihad, gitu ya, atau Jihad Islamiyah, gitu ya, JI. Pada tanggal 28 Maret 1981, gitu. Yaitu dalam kasus pembajakan pesawat Garuda, ya, ketika sedang melakukan penerbangan dari Palembang ke Medan. Dan ada beberapa catatan yang kita bisa eh, simak bersama ya, seperti tanggal 21 Januari 85 ya, kasus pembunuhan Borobudur tahun 2000 ya, ada pemboman di Bursa Efek 2001, bom gereja Santa Ana ya, Huria Kristen Batak Protestan HKBP ya, Kalimalang tahun 2022, bom Bali 1, tahun 2005 ada bom Bali 2 ya, dan tahun 2009 itu bom di JW Marriott gitu ya, di Ritz-Carlton. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang eh, memang apa ya, sangat merugikan gitu. Karena di balik perbuatan yang mereka anggap benar gitu ya, itu bisa menelan korban yang korban ini nggak salah apa-apa kayak begitu. Cuman atas dasar mengatasnamakan agama dan pemahaman yang tidak komprehensif, akhirnya mereka melakukan perbuatan yang nggak seharusnya mereka lakukan. Karena ini merugikan banyak orang. Gitu. Nah, lalu ada fakta-fakta penyebab terjadinya radikalisme dan terorisme, gitu ya. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya radikalisme? Yang pertama, perbedaan doktrin agama, ya, pemahaman terhadap agama yang tidak komprehensif, gitu ya, pemahaman yang sangat sempit, ya. Lalu perbedaan suku, ras, dan pemeluk agama, ya. Perbedaan suku, ras, ya, juga agama mempengaruhi. Jadi radikalisme itu bukan hanya karena faktor agama, tapi juga ada faktor politik juga, ya, perbedaan pilihan atau ketimpangan, gitu ya, perbedaan budaya, ya, mayoritas, mayoritas dan minoritas, ya, di tengah-tengah masyarakat, begitu. Itu hal-hal yang memunculkan adanya radikalisme. Lalu ada terorisme, gitu ya. Nah, faktor penyebab terorisme ini adalah pemahaman keagamaan yang tidak lengkap, gitu ya. Kalau tadi radikal lebih kepada doktrin, nah kalau terorisme pemahaman agama yang tidak lengkap, tidak komprehensif, kemiskinan, pengangguran, pergaulan yang salah, ya, atau masalah kenegaraan dan ketidakadilan dan ketimpangan, gitu ya. Makanya ada ya kayak GAM ya zaman dulu, atau mungkin sekarang ada OPM gitu ya di Papua gitu ya, dan sebagainya. Itu kan ya salah satu pemicunya adalah ya tidak adanya keadilan gitu. Maka terjadi pemicu gitu ya di antara mereka. Lalu yang berikutnya, sanksi atau hukuman bagi pelaku terorisme ini, ya, dan radikalisme. Yang pertama, orang yang sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana, gitu ya, maka dia dihukum ya paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, ya. Lalu yang kedua, orang yang merencanakan, menggerakkan atau mengorganisir, ya, atau mengorganisasikan, ya, terorisme, ya, baik dengan orang di dalam negeri maupun orang yang ada di dalam penjara, ya, di hubungannya di dalam sampai ke penjara sampai ke luar negeri, ya.
Ini hukumannya luar biasa 3 tahun sampai 12 tahun. Kok bisa ya orang membangun gitu ya hubungan di luar negeri paling-paling di penjara gitu ya. Makanya dia harus dihukum di penjara karena punya hubungan ya. Kalau tadi kan ada contoh ya kalau di mana terorisme itu kan Al-Qaeda ya. Eh, Otaknya itu apa Osama bin Laden. Jadi itu dia kena hukuman selama 3 sampai 12 tahun. Lalu orang yang dengan sengaja menjadi anggota, merekrut anggota, gitu ya, untuk menjadi anggota korporasi yang oleh putusan pengadilan ditetapkan, ya, apa tetapan hukuman bagi orang-orang yang melanggar ini, gitu ya, Nah, maka dia akan dihukum selama 2 tahun, ya, paling cepat, paling lama 7 tahun. Yang keempat, pendiri, pemimpin, pengurus, ya, paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun. Nah, orang yang sengaja memberikan bantuan atau kemudahan pada teroris, ya, hmm, maka dia akan dipidana paling cepat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Lalu orang yang memiliki hubungan dengan organisasi, gitu ya, nah itu paling lama 5 tahun. Jadi orang yang punya hubungan dengan teroris, paling lama hukuman lima tahun tentu. Ya semuanya harus dibuktikan kayak gitu ya kebenarannya gitu ya. Nah, baru bisa diadili ya begitu. Nah, lalu apa dampak dari adanya radikalisme dan terorisme? Ada 3 ya, dampak sosial, ekonomi, dan politik serta keamanan. Pertama, dampak sosial. Dampak sosial kebagi 2, ada yang dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung adalah banyaknya orang tewas, terluka, ya, bahkan mungkin menimbulkan kecacatan, ya gitu ya, rasa takut, trauma, gitu, ya. Itu dampak langsung. Dampak tidak langsungnya memicu diskriminasi, intoleransi, apalagi yang berbau-bau agama, ras dan suku, gitu ya. Dan konflik, gitu ya, kayak kasus di mana? Kasus di Sampit juga. Sebenarnya kan itu kayaknya apa ya? Maksudnya bukan karena perkara agama ya, tapi karena apa? Sentimen kesukuan lah kira-kira begitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu semua. Nah, dampak sosialnya. Yang kedua, dampak ekonomi ya, menimbulkan kerusakan infrastruktur. Capek-capek dibangun dihancurin, ya. Rusaknya sarana publik, ya, termasuk apa yang kemarin terjadi itu, demo bakar apa, bakar halte dan sebagainya itu kan merugikan, ya. Sarana publik dibakar, serta menghambat aktivitas ekonomi, gitu. Nah, apa contoh penghambatan ya daripada aktivitas ekonomi? Orang yang tadi mau investasi ke Indonesia akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena menganggap Indonesia adalah negara yang nggak aman. Bagaimana mungkin orang mau menginvestasikan uangnya di negara yang tidak aman? Ya begitu. Ya. Maka akan menghambat. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga dampak politik dan keamanan, yaitu dengan mengancam stabilitas pemerintah dan keamanan negara, memicu polarisasi politik, gitu ya, terjadi pembelahan, meningkatkan ya ketegangan antar kelompok masyarakat, dan mengancam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Nah itu hal-hal yang eh, atau dampak yang terjadi dari akibat adanya radikalisme dan terorisme. Tentu dari semua dampak ini nggak ada satupun yang sifatnya positif, teman-teman. Gitu ya. Artinya segala bentuk kekerasan apapun itu pasti akan mendatangkan kerugian, ya, baik kerugian material maupun moral, gitu ya, kerugian secara personal maupun secara kelembagaan atau kenegaraan, ya begitu. Ya. Lalu yang berikutnya pengaruh media sosial terhadap gerakan radikalisme dan terorisme. Yang pertama, internet dalam hal ini menjadi media sosial yang memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada publik. Bahkan bisa memicu kepada setiap elemen, baik secara masyarakat maupun di kalangan muda, ya, akan ideologi radikalisme. Ya, karena kita hidup di era digital dan semua orang natif, ya, memiliki ketergantungan dengan media sosial, maka media sosial menjadi salah satu sarana yang cukup masif ya dan efektif mungkin ya kayak gitu. Karena orang bisa apa ya bisa
bisa bersinggungan langsung gitu ya, bisa berkomunikasi langsung tanpa adanya batasan. Begitu. Jadi yang membatasi media sosial yang digunakan ya si pemilik media sosial itu sendiri gitu ya. Walaupun mungkin pemerintah dalam hal ini ada Kominfo dan sebagainya gitu ya yang dapat, atau mungkin ada apa namanya lembaga cyber dan sandi negara gitu ya. Tapi ya salah satunya ya yang bisa apa ya, yang bisa mengcounter atau yang bisa apa ya, melindungi atau mengcover si user itu sendiri, si pengguna itu sendiri. Begitu, dengan siapa dia berkomunikasi, apa yang dikomunikasikan, ya gitu ya. Nah, lalu berikutnya media massa memegang peranan kunci dalam menangkal dan memberikan informasi kepada publik terhadap isu-isu radikalisme sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan preventif dalam menyangkal ya perkembangan perkembangan gerakan-gerakan ekstremisme yang ada di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya hari ini dengan masifnya media sosial gitu ya, bahkan dengan adanya para buzzer-buzzer gitu ya, itu kan bisa mengalihkan opini, ya bisa menggiring opini, ya begitu ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ya begitu. Jadi hal ini sangat apa ya, sangat relate ya dengan kondisi kita hari ini, ya begitu. Tinggal memang PR-nya bagi kita adalah dapat memilah dan memilih mana sumber informasi yang kredibel, sumber informasi yang bisa kita jadikan sebuah acuan gitu ya, untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi jangan jangan sampai kita nggak bijak dalam bermedia sosial, jadi kita anggap semua sama. Padahal nggak semuanya sama. Bisa jadi yang benar itu adalah yang nggak benar gitu. Jadi dibulak-balik gitu ya, karena penggiringan tadi opini gitu ya. Nah lalu apa langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi radikalisme dan terorisme? Jadi untuk tindakan preventif gitu ya, pemerintah menggerakkan apa nih, BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk apa? Untuk memberikan sosialisasi tentang deradikalisasi. Bagaimana orang-orang yang terindikasi terpapar terorisme, nah itu diberikan penyuluhan, ya materi gitu ya, dan lain sebagainya yang dapat merubah gitu ya pemikiran orang yang tadi salah kepada pemikiran yang benar. Itu tindakan preventifnya, tindakan pencegahan. Nah, ada pun tindakan represifnya itu bisa dilakukan oleh TNI, Polri, bahkan kejaksaan dan pengadilan gitu. Makanya kalau kita lihat nih ada gambar ya di sebelah eh, kanan kita, yang atas adalah salah satu pelaku teroris yang sedang disidang di pengadilan. Nah, kalau yang di bawah adalah ini ya, foto mantan teroris yang sudah menjalankan hukuman dan dia sedang apa ya, sedang berikrar gitu ya, tentang sumpah setia kepada NKRI. Karena kalau kita lihat dari pembahasan di awal gitu ya, salah satu yang membuat ya, atau salah satu yang memicu terjadinya terorisme itu adalah ingin menakut-nakuti ya perorangan, apa kelembagaan atau negara. Begitu. Misalnya dia tidak mengakui NKRI, misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu cirinya. Nah, ini adalah sebuah proses di mana orang ya atau mantan napi terorisme gitu ya menyatakan kesetiaannya terhadap Indonesia. Sebelum apa? Ini kan ritual sebelum pembebasan ya. Gitu. Nah, yang berikutnya ada apa? Ya, hambatannya apa sih gitu ya dalam menghadapi radikalisme dan terorisme gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa hambatan gitu ya. Pertama, kesenjangan ekonomi antar wilayah gitu ya. Jadi kan kalau tadi kita lihat ada apa yang memicu terjadinya radikalisme dan terorisme. Salah satu adalah ketimpangan ekonomi kayak begitu. Ya katakanlah misalnya beginilah, apa yang terjadi hari ini gitu ya, yang belum selesai kayak OPM gitu ya. Nah, kenapa masih ada OPM? Karena mereka merasakan ya adanya ketidakadilan gitu.
ya, sumber tanah bumi ya dari Papua diambil dikeruk, tapi yang merasakan kenikmatan daripada hasil bumi itu bukan orang Papua. Kayak orang Papua yang susah sekolah, susah makan, susah tempat tinggal. Tapi ada mereka yang menguasai gitu ya tambang tersebut. Wah, dia mah kebalikannya. Makan enak, tidur enak, istirahat enak, kayak begitu. Ya, kesenjangan ekonomi. Lalu yang berikutnya konflik identitas antar suku, agama, budaya yang dapat menjadi faktor pemicu ya konflik identitas. Makanya kita mah sebagai masyarakat Indonesia jangan cari perbedaan ya, dak. Soalnya kalau kita cari perbedaan pasti ketemu perbedaannya. Tapi yang kita kedepankan yang kita utamakan adalah persamaannya. Bagaimana spirit yang dibawakan oleh para eh, tokoh Sumpah Pemuda kan begitu. Jadi jangan pernah dicari perbedaannya. Soalnya kalau kita cari perbedaan pasti ada. Tapi yang kita rajut yang kita kuatkan adalah persamaan ya. Ya, apalagi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu ya itu salah satunya OPM GAM gitu ya karena mereka tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya gitu. Lalu yang keempat propaganda yang disebarkan oleh kelompok separatis ya dapat mempengaruhi opini publik dan memperkuat dukungan mereka untuk memisahkan diri dari negaranya. Jadi salah satu yang dilakukan oleh para separatis itu ya orang-orang yang memisahkan diri dari Indonesia ya salah satunya dengan beropini bikin propaganda gitu ya. Yang benar gimana yang salah gimana kan kira-kira begitu. Agar apa? Agar dapat simpati publik. Gitu. Kan kalau misalnya bersimpati yang banyak, ya dia bisa merdeka. Ya, kalau dia nggak dapat simpati yang banyak, ya susah dia memisahkan diri dari negara. Ya begitu ya. Lalu yang terakhir, intervensi asing dalam bentuk dukungan keuangan senjata atau pelatihan militer dapat memperkuat kelompok separatis dan memperburuk situasi keamanan nasional gitu ya. Nah, adapun kalau pelatihan militer gitu ya, misalnya latihan TNI dengan eh, tentara apa Rusia, Cina dan sebagainya, itu kan sebagai ikhtiar ya untuk memperkuat anggota TNI kita. Jadi sehingga ketika ada masalah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tindakannya seperti apa, step by step seperti apa. Ya harus mengetahui hal tersebut. Kayak begitu. Ya. Oke, baik teman-teman semua mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada kali ini. Ya, kurang lebih mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.